Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur Masjid Abu Bakar As-Sigaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mana kita harus mempersiapkan diri secara optimal bahkan maksimal untuk menghadapi Ramadan yang sebentar lagi bersua dengan kita. Oleh karenanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan Engkau memperkenankan kami bertemu kembali dengan Ramadan, bulan yang agung. Ada kitab yang menarik yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan Makkah yang berjudul Mada fi Sya'ban. Di dalam kitab Mada fi Sya'ban banyak sekali diuraikan keistimewaan daripada bulan Sya'ban ini. Maka paling tidak keistimewaan daripada bulan Sya'ban adalah yang pertama, bahwa pada bulan Sya'ban dahulu Allah memperkenankan untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina menuju ke Baitullah Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Dan kejadian itu ketika dulu umat Islam sempat menghadap ke Ka'bah, tetapi kemudian diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Palestina. Menghadap ke Palestina kurang lebih selama 17 bulan 3 hari. Maka di dalam nuansa 17 bulan itu Allah melihat Rasulullah seringkali menghadapkan dan menengadahkan tangan ke langit, ingin memohon kepada Allah supaya diperkenankan kembali untuk kiblat diarahkan ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Maka keinginan Rasul itu pun diijabah oleh Allah, dan kemudian pada bulan Sya'ban, sebagaimana di dalam beberapa kitab kita ketahui bahwa turunnya perintah untuk kembali menghadap kepada Ka'bah, ke Baitullah adalah pada bulan Sya'ban. Yang kedua, keistimewaan daripada bulan Sya'ban adalah kalau kemudian kita lihat di dalam kehidupan manusia, maka dilaporkannya amal ibadah kita kepada Allah ada 3 bagian. Ada amal yang Allah akan dilaporkan para malaikat kepada Allah yang sifatnya yaitu adalah terkait dengan yaumiyah. Yang kedua adalah yaitu yang terkait dengan usbu'iyah. Yang ketiga adalah yang terkait dengan yaitu sanawiyah. Maka amal ibadah kita ketika dilaporkan oleh Allah kepada Allah itu ada yang sifatnya yaumiyah, setiap hari. Maka setiap hari amal ibadah manusia akan dilaporkan paling tidak pada subuh dan pada asar itu terjadi pergantian para malaikat yang menjaga kita untuk melaporkan kepada Allah. Maka ulama-ulama kita memberikan sebuah resep luar biasa. Ada doa-doa yaumiyah yang kita baca setiap pagi dan setiap sore. Ada amal yang kemudian akan dilaporkan kepada Allah setiap seminggu sekali. Maka seminggu sekali atau usbu'iyah ini terjadi pada hari Kamis. Maka ketika Rasulullah
melaksanakan puasa di hari Kamis. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa panjenengan puasa dari Kamis? Rufi al-amal fil yaumil khamis. Amal ibadah manusia akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah setiap minggunya pada hari Kamis, kurang lebih Kamis sore. Maka para ulama kita di Nusantara luar biasa. Setiap malam Kamis, malam Jumat ada kegiatan-kegiatan ibadah yang kemudian kita lakukan. Dan alhamdulillah di Masjid Abu Bakar As-Segaf setiap Kamis sore dilantunkan istighosah, dan itu adalah mudah-mudahan kita diberikan dengan amal-amal yang baik. Dan ada amal yang dilaporkan kepada Allah setiap tahunnya, maka itu terjadi pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya maka kita optimalkan bulan Sya'ban ini untuk meraih ridha Allah dengan menutup amal kita dengan kebaikan dan memulai amal kita dengan kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang luar biasa, sebab bulan di mana perintah untuk sholawat, sebagaimana ayat yang sering kali kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu ternyata para ulama hampir bersepakat bahwa diturunkan pada bulan Sya'ban. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kita sebagai umatnya yang ingin dan akan mendapatkan serta mengharap ridho dan syafaatul uzma min Rasulillah SAW. Mudah-mudahan momentum Sya'ban ini menjadikan ghirah semangat kita untuk menjemput Ramadan, bulan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.